Guys, selamat pagi. Sebenarnya gue bingung banget ya pengen ngomong apa kalian. Cuma karena tadi pagi gue habis lihat berita tentang COVID-19 ya. Tau lah, penyakit yang sedang merebak di seluruh dunia ini. Nah, jadi aku mau nyaranin ke kalian semua buat beli bahan-bahan makanan pokok yang kalian butuhin selama masa pandemi ini, guys. Kayak contohnya nasi, beras. Ya, nasi sama beras sama aja. Nasi, beras, mie, minyak, yang kayak gitu. Jangan lupa hand sanitizer, masker sih kata gue yang paling perlu banget. Jadi kalian harus beli itu. Oke, sekarang aku mau choose beli semua barang-barang yang aku butuhin selama masa di rumah aja. Oke, I love you guys. Bye-bye. Jangan lupa stay safe dan tetap di rumah aja. Hai guys, selamat sore. Seperti yang tadi pagi aku bilang bahwa aku pengen beli barang-barang buat masa selama di rumah aja. Nah, jadi aku udah beli guys tuh di belakang. Tapi kalau saran aku, Ini kan cepet-cepet deh beli sana ke supermarket. Karena apa? Karena stoknya udah limited. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and stay at home. I love you. Mwah. hai guys, jadi ini hasil belanjaan aku kemarin. Oh ya, jangan lupa pakai tote bag ya, biar ngurangin sama plastik. Nih, yang pertama ada masker 1 kotak. Sebenarnya ini stoknya udah limit banget dan banyak banget yang udah kehabisan. Terus habis itu ada sarung tangan latex. Terus ada sabun mandi, karena yang kita jaga itu bukan cuma kebersihan tangan guys, tapi kebersihan badan kita juga. Makanya harus beli sabun mandi. Terus ada apa lagi nih, hand sanitizer. Ini juga sama kayaknya, hand sanitizer. Jadi aku nyetok gitu ya, walaupun emang gak banyak, tapi lumayan lah buat dipakai. Terus ada ini juga sabun batang buat cuci tangan. Terus ini sama juga deh kayaknya, ya sama juga. Terus ada apa lagi? Oh, hand sanitizer lagi, hand gel. Terus ada Me Too Baby, ini tisu basah buat kalau kita pergi-pergi kan ya, buat bersihin tangan. Terus tisu kering ini juga perlu. Apalagi tisu kering juga sama. Terus ada mana? Oh, ini sabun Sunlight. Ini bisa kalian pakai buat sabun cuci tangan kalau sabunnya habis. Ya irit juga kan ya, soalnya sabun cuci tangannya tadi udah limited banget stoknya. Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas tentang COVID-19. Pada masa pandemi ini, sulit bagi kita untuk saling bertemu. Terdapat beberapa kebijakan yang dihimbau oleh pemerintah seperti social distancing, PSBB, bahkan penerapan PHBS. Dari sekian banyak kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, banyak di dalamnya tersebar berita hoax. Salah satunya mengenai argumen bahwa COVID-19 ini merupakan flu biasa dan tidak berbahaya. Pendapat ini salah besar ya kawan. COVID-19 merupakan penyakit yang sangat mudah menular. Mungkin bagi kalian yang memiliki kekebalan tubuh tinggi, maka gejalanya tidak akan parah. Tetapi, bagaimana dengan mereka yang memiliki kekebalan tubuh rendah? Ya, maka gejala yang ditimbulkan juga akan semakin parah, bahkan dapat menyebabkan suatu kematian. Gak mau kan keluarga kesayangan kalian terkena COVID-19 ini? Berikut ada beberapa caranya loh untuk mencegah penularannya. Yang pertama, biasakan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Atau bisa menggunakan dengan sabun pencuci tangan berbasis alkohol seperti ini. Lalu yang kedua, jangan menyentuh mata, jangan menyentuh hidung, jangan menyentuh mulut. Karena hal ini merupakan
pintu masuknya virus ke dalam tubuh. Yang ketiga, tutup dengan lengan bagian dalam ataupun dengan menggunakan tisu ketika sedang batuk dan bersin. Yang keempat, selalu gunakan masker ketika ingin pergi keluar rumah karena kita tidak pernah tahu siapa saja orang yang terinfeksi. Jangan lupa untuk selalu pakai maskernya saat sedang keluar rumah. Yang kelima, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Hindari kontak fisik, terapkan jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jika tidak mendesak, alangkah baiknya berdiam dirilah di dalam rumah. Yang keenam, penerapan pola hidup yang bersih dan sehat. Contohnya seperti menjaga pola makan, olahraga yang teratur, serta menjaga kebersihan lingkungan dan badan. Intinya, tingkatkan imunitas tubuh agar kita tidak terjangkit oleh virus corona. Dan satu lagi, jangan menimbun barang atau membeli barang secara berlebihan, alias panic buying. Panic buying menurut ahli akan dilakukan oleh masyarakat karena dikendalikan oleh emosi. Keinginan panic buying sendiri dapat dipengaruhi oleh orang lain dikarenakan adanya penularan emosi. Contohnya saat pembeli pertama mengamati perilaku pembeli kedua yang menimbun banyak bahan belanjaan. Pembeli pertama mungkin akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, di tengah wabah infeksi corona, rasa cemas terkait bahan makanan sering dirasakan. Hal tersebut bisa berpindah pada orang lain dan bisa dipercepat oleh media sosial. Masyarakat cenderung khawatir kalau tidak belanja sekarang. Bisa saja besok harga barang akan naik. Ataupun kalau tidak belanja sekarang, maka esok hari barang sudah tidak ada. Sebagaimana hukum permintaan dan penawaran ekonomi yang berlaku, di mana jika terjadi permintaan tinggi dan jumlah barang yang sedikit, maka harga barang akan semakin mahal. Akibatnya, terjadi kelangkaan barang dan berujung pada kenaikan harga. Orang-orang yang seharusnya lebih membutuhkan tidak akan kedapatan barang tersebut. Contohnya seperti tim medis di rumah sakit yang lebih membutuhkan alat pelindungan diri atau APD. Mereka yang menangani pasien COVID-19 di garda terdepan, tetapi tidak mendapatkan alat pelindungan diri. Wah, itu sangat berbahaya loh bagi mereka. Dalam mencegah panic buying ini, pemerintah memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan masih sangat cukup, dan masyarakat dimohon untuk tidak melakukan pembelian yang berlebih. Untuk memenuhi permintaan APD yang cukup banyak, maka pemerintah mengajak industri konveksi rumahan untuk membuat APD. APD yang dibuat dapat berupa masker kain ataupun baju hazmat. Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat secara umum sebagai pengganti masker medis, karena masker medis lebih diprioritaskan untuk para tenaga medis. Jadi, kita sebagai masyarakat umum gunakan masker kain ya. Memilih untuk panic buying atau berbelanja sesuai kebutuhan sepenuhnya di tangan kita. Namun, ada baiknya kita tetap menjaga tindakan ya. Sebab dengan panic buying bisa jadi yang akan mendapat keuntungan malah para penimbun. Dan sebaliknya, orang-orang yang benar-benar membutuhkan malah akan jadi pihak yang dirugikan. Maaf ya guys, jadi yang tadi aku lakuin itu salah. Ternyata masih banyak banget orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Jadi ada baiknya kalau kita memahami kebutuhan kita sendiri dan juga kebutuhan orang lain. Jadilah pembeli yang baik, masyarakat yang baik, dan manusia yang bijak. Jangan kayak yang tadi aku lakuin ya guys. Karena kebersamaan adalah saling memahami. Jika tak dapat saling memahami, maka pastinya tak dapat bersama lagi. Jadi kita hadapi pandemi ini dengan kerjasama kita semua. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja, oke?